amin ya rabbal alamin. Wa iyyaka an tubdila lahum dinaka litanala bihi min dunyahum. Wa iyyaka, dan takutlah kamu, antubdila, pada akan memberikan kamu, lahum, untuk mereka ahli dunia, dinaka, kepada agamamu, litanala, supaya memperoleh kamu, bihi, dengan dia agama, min dunyahum, dari dunia mereka ahli dunia yang kaya tadi. Falam yaf'al, maka tidak melakukan dzalika, kepada itu, menukar agama dengan dunia itu, ya, ahadun, siapa seseorang, illa, kecuali sawura, jadi kecil atau remeh dia ahad, fi a'yunihim, di dalam pandangan mereka. Summa, kemudian hurima, dicegah, terhalang, ya, dia hurima, dicegah atau dilarang, ma, apa-apa, indahum, yang mereka miliki. Wa in adaw, dan jika memusuhi mereka kepadamu, fala tuqabilhum bil adawah, maka jangan menandingi kamu pada mereka dengan permusuhan juga. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, la tutiku, tidak akan mampu kamu, as-sabra, kepada sabar, wa ala mukafatihim, atas menandingi mereka. Fayadhabu, maka hilang, apa, dinu, keagamamu, fi adawatihim, di dalam bermusuhan dengan mereka. Fayaqulu, maka jadi panjang atau lama, apa, anauka, kemelaratanmu, ma'ahum, beserta mereka orang kaya itu, ya, ahli dunia. Jadi memang cobaannya kita ini, orang yang punya agama, memang kesenangan dunia. Apalagi kalau kita alim, punya ilmu agama, itu rata-rata memang dicoba itu. Kuat enggak kita, ya, dicoba dengan kesenangan duniawi. Jangan gampang ditukar, ya, gampang ditukar kesenangan dunia. Jaga agama yang kita miliki ini, jangan gampang tunduk patuh pada orang kaya, pada orang yang populer, misalnya terkenal di dunia saja, orang yang pejabat di dunia saja. Kalau pejabat langit tidak apa-apa, ya. Siapa pejabat langit? Para ulama soleh, ya, para wali-walinya Allah. Nah, kalau musuh orang-orang begitu harus taat, ya, orang-orang yang sudah punya jabatan di langit, terkenal di langit, ya. Seperti Kiai As'ad itu dulu, ya, seperti para orang-orang soleh yang lain, ya. Kiai Hasan Genggung, seperti Datuk Ibrahim Banyuwangi, ya, kemudian orang-orang soleh lainnya, ya, yang sampai tahu siapa? Tidak tahu. Wah, repot ini. Tapi kalau sama artis kenal, sama orang ulama yang soleh tidak kenal, ini bahaya, ya. Jangan sampai salah kita tunduk patuh, ya, karena hanya ingin dapat harta dari orang kaya. Kita kadang ngarep-ngarep malah nggak dapat, ya, nggak dapat. Sudah tampil apa adanya, hormat, ya, hormat biasa sebagai hubungan sesama manusia, hormat biasa. Hormat menghormati, ya, memang wajib, tapi seperlunya, bukan dalam rangka tujuan dapat hartanya mereka, enggak. Biarlah Allah yang mengatur semuanya, kita tetap usaha sendiri sesuai jalurnya. Contohnya gimana kalau orang yang ngarap-ngarap begitu? Misalnya kalau di depan orang kaya itu sok muji-muji, ya. Muji-muji, nyanjung-nyanjung, walaupun salah dia. Padahal kita sudah ngerti agama. Orang salah, ya salah, ditegur. Jangan karena kaya terus dibenar-benarkan. Na'udzubillah, ya. Bahkan disuruh jadi saksi palsu
oleh orang kaya dibayar sekian, ditukar dengan harta yang segitu sedikit. Walaupun secara matematika misal 1 miliar itu sedikit daripada ditukar dengan agama ya. Mahal, agama ini mahal. Kok tahu mahal? Harganya adalah surga. Bukan 1 miliar dunia, 1 triliun dunia, bukan. Hatta ditukar dengan tanah emas di dunia ini tetap murah itu. Kalau sampai agamanya dijual, ditukar begitu ya. Agama ini harganya surga. Percuma sampean dapat tanah selebar ini ya, selebarnya ini, kampung ini emas semuanya, tapi agama sampean hilang. Murah, tetap murah. Kalau akhirnya sampean masuk neraka tetap murah. Naudzubillah. Jadi kalau urusan dengan harta, dengan kekayaan, ingat bahwa Allah sudah membagi sesuai jatah masing-masing. Kalau jatah sampean rumahnya dari gedek, ya gedek ya. Makannya nasi jagung kan merongki cukup pendeng ya wis. Tak kira bisa kau embik benar, memang jatahnya itu. Makanya jangan terlalu berontak dengan akhirnya menukar agama ya. Naudzubillah. Usaha tetap dengan maksimal, kerja usaha cari maksimal tetap, tapi dengan cara yang mapan, bukan malah menukar agama dengan orang kaya ya. Orang kaya nyuruh bohong, orang kaya nyuruh saksi palsu mau ya. Membenar-benarkan kesalahan orang kaya misalnya, jangan ya, jangan. Ini biasanya sering tidak kuat manusia ini. Makanya sampai sekarang belajar ini sebagai bekal. Nanti kalau menghadapi situasi begini, ingat, saya dulu pernah ngaji begini ya. Ingat Allah lebih kaya dari yang di depan sampean itu. Yang orang kaya yang sampean hadapi, Allah lebih kaya. Kan sering saya sampaikan, orang sekaya di dunia ini, siapapun paling kaya, tidak pernah punya kaplingan laut kan ya. Nggak pernah punya kaplingan di langit. Siapa yang paling kaya di dunia? Tidak punya. Pernah punya kaplingan laut? Tidak punya. Dan Allah yang punya itu semua. Langit seisinya, bumi seisinya, laut seisinya. Itu punya Allah. Kenapa harus kita tukar orang yang miskin itu? Tetap golongan di dunia ini ayyuhal miskin ya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Hai semua manusia tanpa terkecuali, antumul fuqara, kalian itu semua fakir, bukan miskin. Fuqara ini di bawahnya miskin, lebih miskin, namanya fuqara, fakir. Orang fakir itu yang mau dimakan sekarang belum ada, itu fakir. Kalau miskin, yang mau dimakan sekarang ada, besok tidak ada, itu miskin. Kalau orang kaya kan ada, seminggu sebulan jatahnya ada, bahkan katanya sampai 7 turunan masih tersedia. Itu orang kaya, super kaya itu. Tetapi itu pun semua menurut Allah masih miskin, bahkan sangat miskin alias fakir. Antumul fuqara ilallah. Makanya jangan sekali-kali ngarep-ngarep kepada manusia. Tetap ingat Allah itu ghani. Ghaniyun, bagaimana? Nah, domennya tadi yang dibaca bagaimana? Fallahu mawjudun mukhaliful wa qaimun lah wa qaimun ghani. Ingat, ghani artinya kaya. Allah maha kaya. Namanya maha kaya, yuk harus kita andalkan. Jangan andalkan yang fakir-fakir manusia ini, miskin. Kita punya Allah, makanya sama belajar tauhid pentingnya itu. Jangan cuman hafal sedikit-sedikit dipahami. Ghani itu artinya Allah maha kaya. Berarti andalan kita Allah untuk masalah kekayaan, kan begitu. Jangan mengandalkan manusia. Tapi tetap usaha yang benar caranya. Makanya belajar.
Makle sampean tak dadi orang segen mana orang gendeng mau bingung ya. Padahal sampean badan ngepet tengah tado terak sakali berem. Hah? Sampean badan ngi kenengan sepeteng parana peteng calimutan orang gendeng tak asal mutan. Peteng calimut sampean kira-kira seneng apa ndak? Pada nama lemah nengi kamar pas pada emo ya emo itu juga perbandingan orang hidup tidak punya ilmu agama. Peteng atena pikiran peteng ya. Nabrok orang sabar naudzubillah ya. Makanya sampean belajar ketika ngaji dengarkan ongku fahami ongku fahami ya. Dengarkan dengan sebaik mungkin, jangan bicara Pak ongkuan ingin tahu tentang ilmunya Allah ya, termasuk ini. Kenapa kok tidak mengandalkan orang kaya walaupun di kampung sampean itu hebat? Karena dia tetap fakir, lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Tetap manusia itu tercipta dalam keadaan lemah. Kok bisa? Buktikan. Sekarang sampean melihat siapa yang terkaya di kampung ini? Di kampung ini siapa paling kaya? Siapa? Katakan Pak Dul. Oma tingkat ya kan? Mobil berempah, pampak misalnya. Hartanya sekian, tanahnya sekian lebar. Coba Pak Dul suruh ngubah jagung jadi emas, bisa? Bisa. Nyaruan suruh obah jadi pesawat. Tak bisa. Namun artana obat tabur suruh jadi tentara. Tak bisa. Gendrung wala lemah parahnya ya. Lemah ya. Jagung diubah jadi emas tak bisa. Paling tabur jadi arta tabur jadi campur. Nah tabur jadi iya men ke Holil Banggalan ya masih ada, tapi itu pun punya kelemahan. Walaupun ke Holil bisa mengubah jagung jadi emas kun fayakun, itu tetap izin Allah. Kalau Allah tidak ngizini tidak bisa. Cuman karena ke Holil sudah diizini, tetap ada kelemahan. Buktinya apa kelemahan? Sampai sekarang ke Holil nggak ada, mati, meninggal, wafat ya. Bahasa Allah samati itu berarti kan lemah, tak bisa diterus, iya kan? Karena mau ke Holil Bangkalan kan menholil las bulu ada kan ada. Holil Bangkalan ada lemah kan, berarti meninggal. Sementara Allah itu waqaimun, Allah berdiri sendiri mandiri. Baqa Allah itu sifatnya kekal. Baqa itu hanya kekal, tak pernah mati, tak pernah wafat. Bahkan dalam ayat kursi itu disebutkan la ta'khudhuhu sinatun. Apa artinya? Baru orang taoning taknya menggendeng taknya. Apa artinya la ta'khudhuhu? Allah tidak pernah mengalami sinat. Apa sinat? Ngantuk saja nggak pernah. Apalagi wala naum, apalagi di ngantuk saja enggak. Itu berarti maha kuatnya di situ. Manusia lemah, walaupun dia bisa nuting arta saat tentara, tapi tetap ngantukan, tetap tidur. Tak kelar soro tak tedung seumur hidup. Udah sekelar mulai ordik sampai mati cok tedung. Cering sehari sama malam tak tedung lah miring-miring ya. Hah? Sampai coba ngerti sehari sama malam cok tedung. Kira-kira kakak lakukan hari kedua berapa? Ada mau tak balas dendam seminggu ya. Padahal terak sehari sama malam tak tedung, bisa seminggu balas dendam ya. Jadi lemah, makanya kita andalkan Allah. Sekaya apapun orang manusia di hadapan kita, di kampung kita, tetap kita harus beranggapan dia itu lemah. Jangan mengandalkan itu, mengandalkan Allah. Allah Maha Kaya. Nah ini pentingnya saya ngerti apa ngiran ke Allah. Jadi ngaji makanya jangan bicara sendiri ya, dengarkan.
Sampai mun tak ngerti ka Allah itu seperti apa, akhirnya yaitu gampang lemah, ngandalkan makhluk. Mun andi macan ngandalkan macan, padahal macanna mati lagi ya. Andi jeren ngandalkan polana jeren gentong hebat, berkakna sontak menggone kalakia ya. Keng gendeng gila mun masalah ki jeren sabagus-bagus jeren ya. Ya bakun taknya cek jeren tak bisa bojong ya, tak bisa mandi TV ya. Ya bakun bocong jalan ya, tak nyaman salang keleng manusia itu ki nyaman penter ya. Bisa mandi TV, bisa aku minyak rokok apa bojong aman. Masih jeren genteng pote ya. Ya bakun tak bisa mandi di akela tak bisa ya. Bakun ben sarombon akan minacer di mana ya. Itu makanya cek pate ngandal lagi mah andalkan Allah ya. Cek terpesona kepada kehebatan mah itu tetap lemah. Tidak bisa ngilang ya. Ngilang hilang sakte jangan ibu disat mate. Tetap lemah ya. Tetap lemah. Allah yang harus diandalkan. Makanya jangan ya usuk kaya apapun tetap kita mengandalkan Allah. Allah tetap yang maha ghani, maha kaya. Dan kalau orang kaya itu memusuhi kita, kita tetap tampil biasa-biasa saja. Jangan dilawan, bermusuhan, biar sudah. Dia benci pada kita, biar kita biasa saja. Kalau kita nggak niat memusuhi kok, dia musuhi, biar sudah. Biarkan ya. Jangan dilawan permusuhannya rogi. Sambil mengamen ala bener sampai tak gara mampu kia aja sampai miskin. Ala bener yang soki. Tak mampu ya atau deng magendeng anggap tak ada apa ya. Mereka musuhi kita biar anggap tidak ada apa ya. Oh di akhirat tenang. Abah tak rumah sandi musuh. Kakapi kenalan taretan kancanya aman ya. Tak nyiksa kepikiran ya. Tak berarti pusing pusing. Sarut orang mana di musuh ruwet dia kan lebat tapi udah musuh le ya. Tak nyaman dah ya. Jok gua tahu terus ketemu kan tak nyaman ya. Di musuh jangan biar anggap biasa-biasa dia mau lewat nggak mau ketemu kita biar sudah, penting kita lewat biasa saja, anggap tidak mau musuh. Wala taskun ilaihim fi hali ikramihim iyyaka wa thanaihim alaika fi wajhika. Wala taskun ban jangan tenang-tenang kamu alias percaya ilaihim pada mereka fi hali ikramihim dikala memuliakan mereka ya. Iyyaka fi hal ikram dikala memuliakannya mereka iyyaka kepadamu. Saat sampeyan dipuji-puji oleh orang kaya itu jangan senang. Hati-hati, tetap hati-hati ya. Tetap enakan hati-hati. Kita tidak tahu tujuan dia mereka yang kaya memuliakan kita itu tidak tahu aslinya gimana. Apakah jebakan Batman atau jebakan Superman? Ya hati-hati, tetap hati-hati ya. Watanaihim dan perkenalannya mereka alaika atas kamu, atau pujian-pujian mereka alaika atas kamu. Tanah ini pujian ya. Fi wajhika di hadapanmu, wa idharim dan menampakkannya mereka al mawaddata kepada cinta laka untuk kamu ya. Ingat kita tidak bisa menjelajahi hati orang lah. Ada peribahasa, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati tidak bisa diukur ya. Paham ya? Jadi harus ekstra hati-hati. Apalagi sudah ada tanda-tanda sebelumnya pernah mendolimi kita. Orang kaya itu hati-hati, apalagi seperti itu.
tidak pernah mendolimi pun kita harus tetap hati, tetap minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil malikin, itu doa. Atau kita qul a'udzu birabbil falaq, itu kan mohon perlindungan, itu artinya sayang sampean tak tak nyaman ngerti renggen salah nagen maka ya, dengarkan ini ya. Fa innaka, maka sungguhnya kamu, intolatta, jika mencari kamu hakikatan kepada kenyataannya, dzalika, kepada itu yang tersebut tadi, lam tajid, maka tidak akan menemukan kamu fil mi'ati, dalam 100 wahidan, pada satu ya. Dalam kumpulan 100 bilangan nyari satu yang benar-benar oke, cara ya, alias benar-benar ikhlas ya. Sampai akan cara orang 100 siungkun akan cara 100 roh siungkun akan jasa ketong we tak nem suruh nemu, makanya harus hati, be careful, harus hati. Bahasa Arabnya iyaka, hati-hatilah ya. Tapi bukan iya kana butuh. Kalau iya kana butuh itu artinya hanya kepada engkau, artinya. Kalau iya yang digandeng dengan kalimat yang tadi ini, wa iyyaka an tubdila, itu artinya hati. Atau wahdar, hati-hatilah ya. Jadi tetap harus hati-hati, karena nyari yang asli ikhlas itu sulit, susah ya. Dalam 100 dari satu sulit. Wala taqma, dan jangan mengharap-harap kamu, ayyakunu, akan ada mereka orang-orang yang ahli dunia tadi, laka, hanya untukmu, fisir, dalam keadaan samar, wal alanian, terang-terangan, wahidan, kepada satu. Artinya jangan berharap orang itu betul-betul jujur di hadapan sampean dan di belakang sampai ya, intinya itu tetap hati-hati. Manusia ini rata-rata ya memang tak kelar, tempatnya salah dan dosa, sehingga gampang munafik ya. Di depan kita sok-sok bagus, di belakang ngomongin kejelekan kita, gayanya tok di depannya ya, karena memang manusia ya, namanya manusia, tempatnya salah dan gampang berbuat dosa ya. Makanya ini ikuti, wala tata'ajjab in thalbuka, dan jangan heran kamu, in thalbuka, jika sama mencaci mereka, suka mencaci mereka. In thalabuka, begitu ya, jika mencaci mereka kepadamu, fi ghaibika, ketika kamu tidak ada, di dalam ketidakhadiranmu, di dalam waibmu. Wala taudad, dan jangan marah kamu, minhu, dari mencaci tadi ya. Fa innaka, maka sungguhnya kamu, in ansofta, jika berlaku adil kamu, wajadta, maka menemukan kamu, fi nafsika, dalam dirimu, mithla dzalika, seperti itu yang dicaci. Kita itu kalau dicaci memang sebenarnya kalau diteliti pantas gitu loh, maksudnya begitu. Maka jangan marah ketika ada orang mencaci kita, jangan aslinya kita itu memang ada kelayakan untuk dicaci ya. Kenyik ya, jangan orang Madura kenyik, tipa itu jangan orang Jawa ya. Itu tetap pantas sebenarnya, cuman gara-gara nafsu kita di dahulu kan marah,
orang ngajur kok ini anu padahal ongkon. Cuman kita nafsunya yang ke depan, tidak berpikir yang jernih, yang tenang. Oh iya, yang kok aslinya iya. Malah mestinya kita kasok sakalangkong terima kah? Karena sudah diingatkan walaupun rupanya cacian. Ya. Justru kalau dipuji-puji itu kita harus hati-hati, itu bisa jadi racun. Ya. Hebat yuk kok naratin, kok nakalam bina bagus. Oh iya mentang kok ya. Arwah justru malah dosa. Ya. Tada pomak kecuali karatok, tada umat angin singkong. Akhirnya itu jadi penambah dosa. Kalau senang-senang dipuji, kalau dicaci marah itu tambah dosa. Ya malah alhamdulillah. Kita biar semakin hati-hati ya, hati-hati. Semakin kita ngontrol, kita ini banyak dosa makin berkurang kalau dikontrol ya. Tujuannya biar semakin berkurang dosa-dosa kita ya. Hatta sehingga fi asdiqaika, di dalam teman-temanmu, wa aqaribika, dan kerabat-kerabatmu, orang dekatmu, bal justru atau bahkan fi ustadzika, dalam gurumu, wa walidaika, dan kedua orang tuamu, fa innaka, maka sungguhnya kamu, tadhkuruhum fil ghaibah, tadhkuruhum, ingat kamu, hum pada mereka, fil ghaibah, dalam ketika ghaib ya, tidak ada, bima, dengan apa, la tusyafihuhum, yang tidak berbicara kamu hum kepada mereka, bihi, dengan dia, fakok, maka adalah memutus kamu atau menghentikan kamu, tok, maka kepada angen-angenmu atau harap-harapmu, an malihim, dari harta mereka, wajahim, dan pangkat mereka, keistimewaan mereka, wa ma'unadim, dan pertolongan mereka ya. Fa inna tami, maka sesungguhnya orang yang tamak atau orang yang suka berharap-harap pada manusia, fil aktsar, di dalam kebanyakannya, mayoritas ya, khaibun, ialah yang tertipu, fil ma'ali, di dunia ya, kehidupan sekarang ya. Wa huwa, sedang adapun dia tomi, orang yang suka tamak itu, dzalilun, ialah yang hina ya. Orang kalau suka ngarep-ngarep pada manusia kebanyakan jadi orang hina. La mahalata fil hal, tidak ada tempat, fil hali, di dalam keadaan sekarang ya. Fa idza, maka bila sa'alta, minta kamu, wahidan, pada seorang, hajatan, kepada satu hajat atau kebutuhan, faqadha, maka memenuhi atau memberikan dia, wahidan, kepada hajat, fashkurillah ta'ala, maka hendaklah kamu bersyukur pada Allah ta'ala, washkurhu, juga bersyukur pada orang itu yang memberi tadi. Intinya itu tetap dalam kendalinya Allah. Ketika dia memberi, itu berarti Allah lagi menggerakkan hatinya orang itu untuk memberi. Saat tidak memberi, jangan benci, karena Allah yang juga tidak menggerakkan ya. Maka syukurnya dua. Pertama, syukur alhamdulillah pada Allah. Yang kedua, kepada manusia. Makanya sampai ketika diberi oleh siapapun, langsung alhamdulillah sakalangkung ki. Nah itu, paham ya? Caranya begitu, langsung alhamdulillah, terima kasih. Jangan terima kasih alhamdulillah ya. Atau bahkan tidak alhamdulillah, hanya terima kasih toh kepada orang itu. Ini tidak paham berarti ya. Jadi urutannya alhamdulillah, terima kasih ya, begitu. Alhamdulillah sakalangkung, matur nuwun, thank you, syukron misalnya bahasa Arab. Benih syukron saya nikmat tuh benih ya.
syukron terima kasih ya. Tapi alhamdulillah dulu. Wa in qassara, maka jika meremehkan, mengentengkan dia orang, fala tu'atibhu, maka jangan apa mamanglo, bahasa Indonesianya mamanglo. Mamanglo bahasa Indonesianya apa? Kalau baca cerai ruah engkau saya beri itu manglo kan ya. Apa? Mengadu ya, mengadu. Kamu kepada dia orang atau menyalahkanlah. Fala tu'atib, maka jangan menyalahkan kamu kepada dia orang yang meremehkan tadi. Wala tashku, dan jangan mengadu kamu kepada dia orang. Fatasiro, maka jadi kamu adawatan, ialah bermusuhan. Jadi kalaupun sampean tidak kebagian atas pemberian orang yang sampean dekati itu ya, orang yang sampean dekati itu tidak kebagian, udah ingat pada Allah, berarti Allah akan memberikan yang terbaik. Tidak dari orang itu, mungkin dari jalan lain ya. Makanya pentingnya sampai ngerti, kita ngerti tentang kekuasaan Allah ini, biar tidak gampang mengandalkan manusia. Ya, jadi kenali Allah dengan cara ngaji yang sungguh-sungguh, dengarkan dengan perhatian ya. Jangan dicampur dengan main. Panggunong ku ngaji kedingaki punya tertibi, akhirnya tak nginting, tak konsentrasi ya. Ada teman yang ngobrol, ingatkan, jangan dibiarkan, jangan dilayani. Kita ingin ngerti gitu loh, ingin ngerti, karena tak ngerti tentang ilmu agama, tentang ini kekuasaan Allah, kita ini akan rugi ya. Ini sering dialami ya, di kalangan kita sering dialami. Sampai punya teman kaya, ngarep-ngarep biar dipinjemi duit atau diberi duit, padahal tidak diberi. Perak kare ngarep ya. Rogi. Sama-sama mengharap itu mendingan kepada yang maha kaya. Siapa? Makanya sampai ngaji begini pentingnya itu. Angkat langsung tangannya, ya Allah, saya tidak punya uang, saya tidak meminta pada manusia, minta pada Engkau yang maha kaya. Ya Allah, saya ingin mobil. Saya tidak ingin minta pada yang kaya di kalangan manusia, saya minta pada Engkau yang paling kaya. Ya Allah, saya tidak punya uang, saya tidak punya beras, saya tidak punya ini. Berharap pada Allahus Somad. Allah itu tempat kita bergantung, andalan kita. Makanya saya membaca kulhu jangan hanya dibaca, sedikit dipaham. Allahus Somad, Allah itu andalan kita. Jadi andali Allah, andalkan Allah. Sampai dalam kesulitan apapun, ya Allah saya sakit nyon sembuh, Allah ajunan maha yang menyembuh. Ajunan saya paring penyakit, ajunan saya bisa katanya siapa ya dalam Al-Quran? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Katanya dalam Al-Quran, kalimatnya begitu. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuh. Bukan obat jamu, bukan. Itu hanya syarat ya. Syarat atau bahasa agamanya sunnatullah. Orang sakit kepala biasanya diobatin bodrek sembuh. Tetapi kadang juga tidak biasanya minum bodrek habis 5 tetap enggak sembuh. Ternyata sembuhnya minum air hangat misalnya. Itu kan tidak biasa. Cuman biasanya, makanya perlu dilakukan sunnatullahnya, minum obat. Tetapi hakikatnya tetap izin Allah. Ya, paham ya? Dengarkan, paham,
Ya, mudah-mudahan betul-betul faham, semakin faham tentang kekuasaan Allah, tentang ilmu-ilmunya Allah. Amin Allahumma. Wallahu a'lam. Rabbana